Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi menarik untuk kita simak. Dan untuk hari ini spesial karena kita akan membahas topik bahasannya adalah seputar job atau job fair, pekerjaan yang lagi ditunggu sama wargi Bandung sekalian. Karena kemarin-kemarin memang di media sosial nih lagi ramai banget. Min, informasi tentang lokernya dong. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kesempatan kerja yang ada di Kota Bandung langsung bareng sama Disnaker Kota Bandung. Kita langsung sapa aja narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, ini mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, alangkah baiknya mungkin kita menyapa dulu para penonton dan memperkenalkan diri dulu. Silahkan Pak. Selamat siang para penonton yang kami hormati. Alhamdulillah, saya Andri Darusman. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dipercaya oleh Bapak Wali Kota Bandung untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya di Disnaker ini. Demikian mungkin Mbak. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsana, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Baik. Nih Pak, sebelumnya terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk ada di Ngariung. Kita akan membahas tuntas tentang kesempatan kerja di Kota Bandung ya Pak ya. Ya, betul. Karena memang kalau misalkan kita lihat komen-komen di media sosial, Min lokernya dong Min gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya di Bandung ini tuh kesempatan kerja ataupun lowongan pekerjaan itu masih ada nggak sih Pak? Nah, jadi kita ini akan ngebahas tentang itu. Ya, Nah, tapi mungkin sebelum itu nih, sekarang kan kalau kita berbicara soal Disnaker, sekarang lagi rame-ramenya padat karya ya Pak ya. Di kecamatan, kita kemarin udah keliling ke beberapa kecamatan, memang pelaksanaan padat karya ini juga antusias dari masyarakatnya luar biasa. Nah, tapi mungkin untuk beberapa kecamatan yang belum mengetahui adanya padat karya ini, nih pelaksanaannya itu akan seperti apa sih Pak untuk padat karya Pak? Oh ya, siap. Sebelumnya memang di Disnaker itu ada yang namanya perluasan kesempatan kerja. Kemudian juga kenapa kita mengambil kegiatan padat karya. Kemarin ada kenaikan harga BBM, Ya. Kemudian juga ada inflasi gitu ya yang terjadi. Oleh sebab itu di pergeseran ini Pak Pimpinan, Pak Wali Kota, kemudian juga Pak Sekda, bahwa Disnaker mengambil peran untuk artinya berpartisipasi dalam rangka penanggulangan kenaikan harga BBM itu. Kita mengambil kegiatan padat karya untuk masyarakat dan alhamdulillah diberikan anggaran 2,1 miliar untuk 27 kecamatan. Nah, kemudian juga dari 27 kecamatan ini memang sudah sekarang kemarin tanggal 17 itu sudah selesai semua untuk 27 kecamatan. Kemudian juga padat karya ini kegiatannya berbentuk membersihkan lingkungan. Ya. Atau lingkungan pemukiman, saluran air, kemudian juga sampah-sampah, kemudian juga bisa taman-taman di lingkungan pemukiman, kemudian juga hal-hal lain yang artinya untuk ada lahan yang kosong bisa dibenahi untuk nanti dijadikan tanaman atau yang lainnya juga bisa dikerjakan oleh 40 orang satu harinya, kemudian juga selama 10 hari. Kemudian untuk upahnya kurang lebih sebesar Rp133.600 per orang per hari. Baik. Gitu. Mungkin yang sudah kita lakukan. Ya. Adapun 3 kecamatan yang belum, yaitu Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Cibenying Kidul, dan Arca Manik. Ya. Itu anggarannya tersedia di perubahan anggaran. Kita sedang menunggu. Oh, baik. Itu. Jadi ya. memang bukannya tidak mau melaksanakan, tapi nanti ya Pak ya akan ada betul. juga ya Pak ya. Betul. Nah, ini mungkin juga menjadi titipan pertanyaan nih Pak setelah kemarin keliling ke kecamatan. Ini padat karya ini nanti ada lagi nggak sih Pak? Mudah-mudahan kita usulkan kepada pimpinan, ya mudah-mudahan padat karya ini bisa berlanjut juga karena memang banyak usulan Pak tadi biasa di media sosial kita juga agar bisa ada lagi hadir lagi ya kita usulkan ke kementerian juga ya mudah-mudahan dengan Pak Kabid, Pak Marsana yang mudah-mudahan ada dari pusat juga untuk kegiatan atau program padat karya ini. Selain itu ya mungkin nanti kita juga akan usulkan kepada pimpinan agar padat karya ini bisa
artinya berjalan kembali karena memang masih banyak masyarakat juga yang Betul, membutuhkan gitu ya betul, untuk betul. kegiatan. Antusiasnya juga luar biasa Betul. banget nih Pak. Baik, nih Pak, ini kan kita sebagian besar ya usia produktif di Kota Bandung ini luar biasa banget ya Pak ya. Terus juga lapangan pekerjaannya juga luar biasa banyak. Ini mungkin boleh diceritain nggak sih Pak, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bandung? Ini kan karena kemarin COVID banyak yang lay off gitu ya Pak ya, banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Ini perbandingan antara COVID dan pasca COVID itu seperti apa untuk ketenaga kerjaan di Kota Bandung, Pak? Iya. Sebelum pandemi COVID itu 2019 akhir itu cenderung menurun sebenarnya. Sampai 2019 itu ada angka pengangguran kita itu hanya 8,11%. Baik. Namun 2020 awal itu Maret itu angka pengangguran dan kemudian juga itu semakin meningkat karena terjadinya pandemi COVID. Malahan di Kota Bandung sampai terjadi ada 9.000 orang di PHK gitu kan. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang artinya tutup atau berhenti beroperasi. Di akhir 2021 naik menjadi angka pengangguran ini menjadi 11,46% atau 153.000 orang kurang lebih yang memerlukan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kemudian juga walaupun pandemi COVID belum dinyatakan berakhir, masih level 1, nah mudah-mudahan dan kita sudah terlihat juga ada beberapa atau saat sekarang ini mulai melihat ya perusahaan-perusahaan yang lain juga kemudian juga kita juga melakukan pelatihan-pelatihan baik itu kompetensi untuk wirausaha, kemudian juga pemagangan dengan perusahaan-perusahaan agar ya mudah-mudahan di akhir 2022 ini juga angka pengangguran bisa turun kembali. Betul, betul. Jadi memang waktu sebelum COVID angka pengangguran 8%, saat COVID lumayan naiknya lumayan apa ya lebih dari 3% saat itu. Nah mungkin Pak ini yang menjadi penyebab utama selain tadi perusahaan-perusahaan banyak yang tutup gitu, tapi sampai dengan sekarang ini tuh penyebab pengangguran di Kota Bandung tuh kenapa sih Pak gitu? Betul, selain hal itu memang angkatan usia kerja di Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa kurang lebih dengan angkatan kerja 1,3 juta. Ini terutama banyaknya lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah. Nah, angkatan kerja inilah yang mendominasi untuk artinya yang tidak melanjutkan sekolah atau kuliah atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kurang lebih menyumbang 40%. Jadi dari SMA kemudian SMK yang tidak melanjutkan pendidikan itu kurang lebih itu yang paling mendorong paling banyak untuk artinya kenapa nih angka pengangguran ini juga banyak gitu kan. Karena memang lulusan SMA dan SMK yang banyak juga ya di Bandung ya artinya yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan ingin langsung bekerja. Baik. Jadi memang selain dari kesempatan kerja juga skill juga dibutuhkan ya Pak ya. Nah tadi yang jadi menarik adalah di Snaker ini sering melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda-pemudanya gitu ya atau milenial-milenial di Kota Bandung untuk siap bekerja. Nah untuk pelatihan-pelatihan sendiri di Snaker itu apa aja sih Pak untuk pelatihannya? Sebenarnya pelatihan ini bisa didaftarkan sesuai usulan masyarakat ini. Baik di aplikasi ya kita punya aplikasi Newbima ya artinya untuk pelatihan-pelatihan bisa mendaftar juga kemudian juga ada dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di kelurahan di kecamatan mereka bisa kemudian juga ada dari usulan hasil reses DPRD Kota Bandung di reses Pak kita pengen pelatihan yang wirausaha misalkan tata rias, kemudian juga pastry ya banyak yang makanan kue-kue segala macam, kemudian juga bisa catering, kemudian yang paling banyak itu, nah kemudian juga yang kompetensi untuk servis HP, kemudian juga bisa las. Seperti itu mungkin ya yang untuk tadi ada wirausaha juga untuk peningkatan kompetensi seperti tukang bangunan yang lain ya kita juga mengadakan pelatihan. Baik, jadi tidak hanya didorong untuk menjadi pekerja tapi juga untuk berwirausaha juga ya Pak ya. Betul. Karena memang nih setelah COVID pandemi ini tuh
warga Bandung jadi kreatif gitu Iya, Pak. betul. Jadi banyak banget usaha-usaha yang memang baru berdiri saat COVID gitu. Jadi Betul. memang di Disnaker ini juga memfasilitasi untuk para wirausaha ya Pak ya. Betul. Nah baik. Nah ini kan kita nih Disnaker punya New Bima gitu. Bisa melihat lowongan pekerjaan di situ. Bisa juga mendaftarkan tentang apa namanya pelatihan juga ya Pak ya. Nah ini mau nanya sama Pak Kabit nih. Pak, Bapak kan kepala bidang penempatan tenaga kerja gitu ya Pak ya. Ini tuh tindak lanjut setelah ada yang mendaftar di New Bima ini tuh nanti seperti apa sih Pak? Apakah akan diarahkan atau seperti apa? Kalau New Bima ini merupakan aplikasi ketenaga kerjaan milik Disnaker, Ya. dan sebenarnya ini dari tahun 2016 sudah di launching sama Pak Wali Kota waktu itu oleh Ridwan Kamil. Kemudian tahun ini kita perbaiki dan sekarang menjadi New Bima. Ya. Tapi hampir sama, cuman ini layanannya lebih dipermudah supaya efisien, khususnya dalam supaya bisa diakses masyarakat tanpa harus datang ke Disnaker. Betul. Ya, intinya begitu. Layanan ini ada 30 layanan, termasuk diantaranya dari pencari kerja, lowongan pekerjaan, sampai layanan hubungan industrial maupun pengaduan masalah hubungan industrial pun ada di situ. Jadi sebenarnya di sini pun kalau masyarakat bisa memanfaatkan ini, di sini pun ada, kalau masyarakat mendaftar ini ada yang namanya job fair online di situ. Karena di situ ada lowongan pekerjaan, ada pencari kerjanya. Pencari kerjanya kalau aktif itu kalau aktif melihat dari aplikasi ini berapa sih perusahaan yang sudah masuk, apa saja lowongan apa saja yang sudah masuk di situ. Jadi kalau bisa aktif bisa mengikuti, bahkan bisa melamar langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Baik, jadi memang ini aplikasi ini untuk memfasilitasi ya antara yang mau mencari pekerjaan dan juga yang membutuhkan pekerja gitu ya Pak ya. Iya, untuk aplikasi ini kepada masyarakat khususnya pencari kerja bisa diunduh ya melalui Play Store, HP Play Store, tinggal di situ ada New Bima, tinggal diunduh saja, atau melalui website kita disnaker.bandung.go.id. Baik, ini Pak, untuk perusahaannya sendiri yang ada di New Bima ini, apakah memang khusus di Kota Bandung saja kah atau ada di luar Kota Bandung juga Pak? Kalau perusahaannya tidak fokus di Kota Bandung, kebanyakan di Bandung dan Bandung Raya. Gitu. Bahkan ada yang di Jakarta pun boleh mendaftar di sini. Tapi kita harapan kita yang bisa mengakses ini khususnya bagi masyarakat Kota Bandung, karena aplikasi ini diperuntukkan terutama untuk masyarakat Kota Bandung gitu. Baik, jadi nih wargi Bandung yang kemarin-kemarin nanya di media sosial bisa langsung akses New Bima. Jadi bisa berbagai macam pekerjaan ya Pak ya di situ ya, bisa langsung diakses sesuai dengan passionnya wargi Bandung sekalian gitu. Nah Pak, ini tadi ada pelatihan terus juga ada aplikasi New Bima untuk mempermudah mencari lapangan pekerjaan. Tidak hanya di New Bima ya, di medsos kita, terutama di Instagram kita itu aktif tiap hari upload kegiatan Disnaker maupun lowongan pekerjaan yang lewat Disnaker itu selalu kita upload. Baik, jadi yang penting kita mau stalking ya IG-nya Disnaker, nanti insya Allah dapat lowongan pekerjaan, kalau rezekinya cocok insya Allah dapat pekerjaan ya Pak ya. Nah Pak, ini selain tadi New Bima, terus juga ada dari media sosial Disnaker, lalu juga ada beberapa pelatihan. Ini upaya apa lagi sih Pak yang dilakukan sama Disnaker untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung? Ya, tadi selain pelatihan kompetensi, yaitu tadi pemagangan. Kemudian juga pemagangan itu bisa dalam negeri, juga kemudian kita juga rintis untuk pemagangan ke luar negeri. Ya, yang sudah berjalan itu dengan negara Jepang. Ya, untuk artinya pemagangan ke negara Jepang, dan tahun depan ya kita juga rintis tidak hanya keperawatan saja, mungkin yang sudah berjalan. Ya, insya Allah kita rintis untuk manufaktur yang lain. Jadi bidangnya kita perbanyak. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa mengurangi angka pengangguran kita. Malah artinya bisa ikut bersaing di negara yang lain gitu ya, dengan secara langsung begitu kan. Nah, kita memfasilitasi itu yaitu untuk pemagangan-pemagangan baik itu di perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung di kita, kemudian dan telah banyak setiap
tahun juga kita sudah berapa ribu mungkin yang kita artinya dimagangkan ini. Iya. Kemudian dan sudah diterima bekerja juga secara langsung karena memang human resource koordinasi kita dengan human resource hotel itu semuanya terkoordinasi mana hotel-hotel yang membutuhkan. Ya. Apalagi saat sekarang ini juga kemarin ada informasi membutuhkan 240 orang. Segala macam. Nah, alhamdulillah kalau sudah dimagangkan sudah ada punya pengalaman mengenai di hotel ini, ya mudah-mudahan rata-rata bisa diterima, artinya untuk langsung bisa bekerja. Oh, Itu Mbak. Jadi mungkin untuk cara daftarnya sendiri agar bisa disalurkan oleh Disnaker ke perusahaan-perusahaan itu gimana sih Pak? Ya. Tadi secara daftarnya kita punya aplikasi secara online. Oke. Jadi bisa secara online, bisa juga secara langsung. Datang Mungkin langsung. dibantu oleh kita di Disnaker ini. Oke. Bagaimana nih caranya mengunduhnya atau syarat apa saja sih? Datang aja di Disnaker. Kemudian setelah di Disnaker juga kita ada counter di Mall Pelayanan Publik. Jalan Cianjur. Jadi keren Jalan Cianjur, jadi Yeah. keren. Jadi kita juga ada counter di sana. Ya. Jadi dekatnya ke Jalan Cianjur, silakan nanti ada petugas yang membantu. Misalnya bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini. Baik. Gitu, Dan ada. semuanya gratis ya Pak? Gratis, nggak ada Gratis. biaya apapun. Baik. Nih Pak, ini kan tadi di New Bima katanya ada yang namanya job fair online gitu. Nah kalau dari Disnaker sendiri ini tuh ada nggak sih rencana untuk bikin job fair secara offline? Karena kalau nggak ketemu atau nggak datang langsung teh kayaknya kurang afdol gitu Pak. Iya. Nah, kita rencana memang job fair ini dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Ya. Kita sudah 2 kali melakukan job fair bekerja sama dengan SMK 3, kemudian juga dengan Unpad yang sudah, dan ini yang ketiga kali kita akan ke rencana tanggal 2 sampai tanggal 3 November. Baik. Nah, job fair secara online ini offline ini akan kita lakukan. Dan alhamdulillah sudah ada 40 perusahaan, malah lebih mungkin ya pengen daftar ikut. Baik. Kemudian sudah ada 4.000, kurang lebih 4.000 loker lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan ini. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertambah kembali. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dibuka juga oleh Pak Wali Kota pada tanggal 2 dan rencana tempatnya di Citylink. Nanti mungkin secara teknis harus bagaimana mempersiapkan masyarakat, mungkin Pak Kabid juga akan. Nah, mungkin boleh dilanjutkan nih Pak Kabid. Nanti untuk pelaksanaannya sendiri akan seperti apa untuk job fair ini, dan mungkin boleh dikasih tahu sedikit bocoran perusahaan mana aja nanti yang akan hadir di job fair 2022 ini Pak, silahkan. Oh iya. Terima kasih. Ini khususnya kepada masyarakat pencari kerja. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, job fair ini ini dibuka setelah 2 tahun kita job fair-nya secara online. 2 tahun itu kemarin ada event khusus secara online, sekarang secara offline. Secara offline ini peminatnya sudah banyak. Cuman yang kita akomodir kali ini hanya 40 perusahaan sesuai anggaran yang ada di kita. Sudah 40 perusahaan, ini yang ngantri terpaksa yang di belakang ini ya paling tidak kita tolak. Kalau perusahaan mau nitip, silakan lamaran nanti ditaruh saja di standnya di Disnaker. Oke. Yang menarik pada saat ini target kita dari job fair ini, pertama kita 40 perusahaan diharapkan nanti ada 4.000 lowongan pekerjaan untuk 4.000 orang. Lowongan pekerjaan itu 4.000 orang. Dari 4.000 orang itu harapan kita 50% bisa diterima oleh perusahaan, ditempatkan oleh perusahaan. Karena untuk tahun kemarin saja target penempatan kita ada 50% lebih yang bisa ditempatkan. Padahal kalau standar nasional itu 40%. Kita sudah di atas 50 tahun kemarin penempatan. Dan mudah-mudahan ini tiap tahun bisa kita tingkatkan terus upaya-upaya penempatan kita. Dan yang menarik juga kita tiap tahun ada job fair, dan ini terbuka untuk umum, khususnya yang paling banyak adalah lulusan SLTA, SMK, SMA, dan ada juga untuk tenaga kerja disabilitas. Oh, ada juga ya Pak ya? Terutama tenaga kerja disabilitas ini untuk daksa ringan maupun tunarungu wicara atau tuli. Baik. Itu harapan kami, itu terbuka. Ada perusahaan yang siap
untuk menerima tadi untuk tenaga kerja disabilitas juga. Untuk perusahaannya pada saat ini yang paling banyak adalah di sektor retail. Oh, baik. Ya, sektor retail karena untuk pandemi sampai saat ini yang cukup eksis itu Ya, retail. betul. Oh, Retail betul. ya, kayak ya yang retail-retail sebenarnya kecil tapi banyak kayak ya Alfamart, Indomart kayak begitu Iya. ya. Itu nanti banyak di situ lowongan dari Alfamart baik yang umum maupun dari yang disabilitas, kemudian ada Indomarko dan yang lain-lain banyak. Kemudian ada di sektor manufaktur juga ada dari pabrik makanan, pabrik obat, Ya. ada juga. Kemudian dari sektor telekomunikasi ada, kemudian jasa perhotelan, golf ada, Ya. dan jasa-jasa yang lainnya itu lengkap. Kalau di Kota Bandung variannya banyak, Betul. tapi hampir semua lowongan pekerjaannya itu kebanyakan di sektor sebagian besar di sektor jasa. Jasa. Karena Yes. memang Bandung juga merupakan Memang salah satu kota kota Bandung jasa kota ya, Pak ya. Iya. Baik. Nih Pak, ini kan mungkin sebelum kita mengikuti Job Fair 2 sampai tanggal 3 November nanti ini masih ada waktu ya November masih ada waktu ya Pak ya. Oh iya, ini Sebenarnya persiapan. iya, apa aja yang harus disiapin nih Pak sama calon-calon tenaga kerja kita nanti Iya, Pak? calon tenaga kerja nanti yang perlu dipersiapkan adalah satu, mempersiapkan portofolio secara lengkap. Ya, berkaitan dengan kompetensi nanti pencari kerja. Baik. Kemudian kalau bisa tampil menarik. Baik. Ya, untuk bisa menarik perusahaan. Ya. Kenapa? Karena nanti di job fair nanti sudah ada 7 perusahaan yang siap sekaligus melakukan wawancara di situ. Oh, baik. Jadi ada 7 perusahaan. Mudah-mudahan nanti menambah lagi ya perusahaan yang siap melakukan wawancara di Jadi wawancara on the spot gitu ya Pak on the ya, spot, langsung. di tempat. Iya. Bukan di tempat standnya, tapi ada ruang khusus nanti. Iya. Kita menyediakan ruang khusus untuk wawancara bagi perusahaan-perusahaan yang siap untuk melakukan wawancara langsung. Jadi nanti datang saja tadi dengan persiapan membawa portofolio kelengkapan berkas secara lengkap, datang secara rapi, jangan lupa bawa HP. Jangan lupa bawa handphone. Baik, buat apa tuh Pak? Ya, bawa handphone atau mobile, artinya karena registrasinya cukup pakai barcode. Oh, jadi mudah banget ya Pak ya? Iya, tidak harus nulis daftar absen, gak usah ya Pak, langsung. Nanti datang scan barcode, tinggal ngisi data pribadi, kemudian yang penting saja, misalnya data pribadi, alamat, HP, nomor HP, kemudian pendidikan terakhir, kemudian pengalaman atau keahlian yang dimiliki, itu saja. Jadi data itu nanti masuk data ke kita juga secara lengkap, itu juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk lebih mudah memilih mana sih tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Baik. Ya, gitu. Nih Pak, mungkin Teh Adel mewakili juga nih, mungkin milenial ataupun penonton sekarang lagi nonton. Kan sebagian besar itu yang datang ke Job Fair adalah fresh graduate ataupun yang baru lulus gitu ya dari SMK ataupun SMA gitu Pak. Mereka belum mengetahui bagaimana sih caranya, selain penampilan ya Pak ya, mungkin mereka juga belum mengetahui bagaimana caranya untuk menulis CV ataupun portofolio yang benar. Nah dari Disnaker sendiri ada nggak sih Pak rencananya menjelang Job Fair ini untuk mengadakan pelatihan penulisan CV yang benar itu seperti apa? Kalau secara khusus sih kita tidak melakukan pelatihan, tapi di medsos kita, terutama di Instagram, ya kita memberikan tip-tip khusus, tip-tip khusus bagaimana cara melakukan membuat lamaran kerja yang baik. Oke. Nanti dibuka aja ya di Instagram di kita kan masih ada itu. Ya, kemudian bagaimana wawancara yang baik, kemudian bagaimana menjawab WA dari HRD. Nah, hal-hal itu sudah kita sebelum kita melakukan job fair itu kita sosialisasikan lewat medsos kita.
Baik, jadi Jadi, tips and triknya udah lengkap ya Pak ya sudah di lengkap. medsosnya di Snaker ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum kita ibaratnya terjun tempur gitu di job fair sama bareng-bareng sama wargi Bandung yang lainnya, kita juga bisa mengetahui tips and trik melalui media sosialnya di Snaker ya Pak Iya. ya. Baik, tadi juga targetnya 50% penyerapan kerja ada di job fair gitu ya. 7 perusahaan juga udah siap untuk melakukan wawancara on the spot gitu. Semoga ini juga bisa menjadi langkah bagus ya Pak ya untuk para Iya. pencari kerja di Kota Bandung dan mengurangi angka pengangguran. Nah mungkin Pak, ini nanti untuk mengikuti job fair sendiri, apakah bisa langsung hadir, langsung datang ke sana, atau harus ada dulu konfirmasi sebelumnya Pak? Kalau yang penting bisa, kalau kita sih untuk mempermudah, tapi harapan kita datang langsung karena nanti kehadirannya melalui scan barcode. Baik. Ya, dari scan barcode itu untuk kita pendataan di kita apa sih yang dibutuhkan pencari kerja kita, keahliannya apa, pendidikannya apa, itu yang nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan juga. Baik. Jadi di sana tetap tidak manual lagi ngisi daftar hadir nanti ngantri gitu, cukup scan barcode nanti diketik sambil santai gitu. Ya. Setelah itu baru bisa masuk untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Baik. Nih Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ataupun sekaligus juga menyudahi sesi kita hari ini nih tentang job fair. Tadi emang informasinya udah detail banget nih Pak. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya untuk wargi Bandung yang sedang mencari pekerjaan gitu Pak. Mungkin harapannya ataupun juga ada imbauan untuk masyarakat Kota Bandung terkait dengan job fair ini, silahkan Pak. Jadi dengan adanya job fair ini, ya tentunya harapan kita ini bisa mempermudah masyarakat di dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya yang ada. Jadi kita sebagai jembatan, aplikasi New Bima juga ini adalah jembatan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan juga masyarakat selaku pencari kerjanya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa mempermudah. Job fair juga sama sebagai jembatan agar antara yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja ini bisa bertemu dan artinya bisa sesuai dengan harapan perusahaan juga pencari kerja. Nah ini yang mudah-mudahan bisa digunakan atau dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh warga masyarakat, yang mudah-mudahan bisa cocok gitu ya, match antara kompetensi yang dimiliki, yang diinginkan, kemudian juga dengan perusahaan yang membutuhkan human resource-nya atau tenaga kerjanya. Itu mungkin harapan kita, yang mudah-mudahan dengan loker lowongan kerja 4.000 ini ya minimal 50% bisa terserap oleh warga masyarakatnya, bisa masuk bekerja gitu kan di masing-masing perusahaan. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Kabid atau menyampaikan imbauan bagi masyarakat, silakan. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya pencari kerja, yang pertama manfaatkan event job fair, manfaatkan aplikasi yang ada di Snaker maupun media sosial yang ada di Snaker dengan baik, dan yang penting lapangan pekerjaan itu mayoritas itu bukan hanya di sektor formal. Jadi sektor formal kurang lebih 40%, tetapi yang lebih luas lagi adalah di sektor informal. Jadi job fair ini dimanfaatkan dengan baik, namun bagi pencari pekerja tidak harus mencari pekerjaan saja. Diharapkan para pencari kerja bisa menjadi tenaga kerja yang mandiri, membuka usaha sendiri atau menjadi entrepreneur. Betul. Ya, jadi tidak tergantung kepada orang lain, karena peluang di Kota Bandung ini, peluang untuk berwirausaha ini lebih besar lagi. Dan di Snaker sudah banyak memfasilitasi pelatihan, karena pelatihan yang terbanyak di kita sampai ratusan paket ya tahun ini, ratusan paket adalah untuk melatih masyarakat untuk bisa berwirausaha mandiri. Baik. Jadi memang sekarang paradigmanya tuh dirubah ya. Bukan berarti tidak kerja kantoran atau formal itu bukan berarti tidak punya pekerjaan ya Pak ya. Tapi ketika kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru untuk masyarakat lainnya juga itu bisa menjadi lebih bermanfaat ya Pak ya. Nah baik. Jadi luar biasa banget nih di Snaker ini udah menciptakan aplikasi yang luar biasa. Lalu juga ada
pelatihan-pelatihan yang luar biasa juga, dan nanti gongnya tanggal 2 sampai 3 November ini akan ada job fair yang akan mengakomodir wargi Bandung sekalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan ataupun sesuai dengan passion yang diinginkan. Nah, mungkin terima kasih banyak Bapak Sama-sama, untuk Mbak Dea. penjelasannya sangat detail sekali. Semoga job fair nanti berjalan dengan lancar Amin. dan semoga targetnya Amin. tercapai. Lebih baik lagi mungkin melampaui target ya Pak ya. Iya. Baik, nah wargi Bandung itu tadi perbincangan Teh Adel bersama dengan Disnaker Kota Bandung. Jadi buat wargi Bandung nih nanti di tanggal 2 sampai 3 November jangan lupa untuk siapin persyaratannya, portofolio, CV dan juga siapkan mental. Siapa tahu nanti wargi Bandung kepilih untuk wawancara langsung di Job Fair 2022. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.